ini menjadi pertanyaan yang sangat serius. Jika MK meloloskan uji materi ini dan membuka batas minimal capres dan cawapres, Mas Gibran akan ikut dalam bursa calon wakil presiden. Yang lebih pintar banyak, yang lebih senior banyak, itu ya. Enggak, kalau gitu gini. Apa? Karena itu berarti boleh dong orang punya impresi dengan jawaban seperti itu. Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Ya, itu kan sudah saya kasih jawaban. Jadi Mas Gibran tidak mau menjawab karena nanti ini jadi jejak digital. Ketika mengiyakan jadi wakil presiden, Mas Gibran nggak punya bukti apa-apa. Saya tidak pernah bilang menolak loh. Ya nggak kayak gitu juga sih ya. Masih bersama saya analis politik senior LP3S yang juga penulis refleksi paham kekuasaan Jawa dalam Indonesia modern. Bung Fahri Ali. Bung Fahri Ali, kita masuk dulu soal nama baru dalam bursa, yaitu seorang Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Kalau MK, semua partai politik mengatakan calon wakil presiden nunggu keputusan MK. Ini ada kaitannya dengan nama Gibran ya? Iya, ada kaitannya. Pasti ya? Pasti Kenapa? ada. Kalau MK memutuskan itu, pasti partai politik akan meminang Gibran. Meminang ya. Yakin tuh? Tidak semuanya meminang. Tapi ingin menjadikan, ada hasrat. Yang bukan hanya ada hasrat, tindakan-tindakan konkret sudah dilakukan, yaitu oleh Prabowo gitu. Jelas ya Prabowo akan memilih Gibran di dalam konteks ini gitu. Nama Gibran memang masuk dalam radar survei calon wakil presiden, tapi masih di bawah. Masih kalah dengan Ridwan Kamil, masih kalah dengan Sandi Uno dan Erick Thohir. Ya, itu snapshot. Survei itu snapshot gitu. Dan jadi efek dari apa yang dikatakan oleh MK itu kemudian akan berpengaruh terhadap opini publik. Dan ini akan mengulang sejarah pemilu kita, pemilu presiden kita dan di 2004, 2009, 2014, 2019. Calon wakil presidennya justru yang elektabilitasnya sama sekali tidak teratas. Ya, tidak teratas dan kadang-kadang tidak unpredictable di dalam konteks ini gitu. Tidak masuk radar. Ya. Nah, sekarang beginilah, saya sedikit mengulang, waktunya memang sempit sekali ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Jokowi itu masih merupakan faktor. Gitu. Nah kalau misalnya Presiden Jokowi tidak ngomong apa-apa tentang urusan MK itu, ya, jadi kita bisa memahami sendiri gitu. Bung Fahri, kalau Presiden Jokowi memang faktor, tapi apakah itu juga akan menjadikan auto menang ketika anaknya menjadi wakil presiden? Belum tentu. Jaminan menang belum tentu. Ya. Tetapi kemudian proses kemulusannya ya menjadi calon wakil presiden itu bisa kita lihat gitu. Nah, tetapi apakah akan terpilih itu soal yang berbeda. Bahkan mungkin sangat berbeda gitu. Kontradiktif dong ya. Gitu. Kontradiktif. Pengaruh Jokowi sangat kuat, tetapi ketika anaknya sebagai calon wakil presiden belum tentu menang. Itu belum tentu bisa gini. Jadi ekspektasi publik itu terhadap ayahnya belum tentu kepada anaknya gitu. Di dalam konteks ini gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi pilih saja dia menjadi calon wakil presiden misalnya. No problem. Bahkan di dalam beberapa hal ada yang suka juga gitu. Di dalam konteks ini gitu. Oke, siapa lagi yang kita mau bicarakan? Ganjar Anies. Ganjar Anies. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang menarik ya untuk kita lihat ya. Karena dia hanya akan terjadi gitu setelah MK. Gitu. MK memutuskan gitu. Ini akan terjadi setelah MK memutuskan boleh di bawah 40 tahun. Lalu kemudian Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo akan menjadikan Gibran sebagai calon wakil presidennya. Maka Ganjar Anies terbuka peluang untuk bersatu. Gitu. Ini hal yang sangat menarik ya. Menarik saya katakan, silakan dulu, Anda dulu, berapa menit lagi ya? Litbang Kompas melihat bahwa antara pemilih Anies dengan pemilih Ganjar itu sangat diametral. Betul. Ketika mereka disatukan, ini jaminan menang atau jaminan bubar jalan di akar rumput? Ada sesuatu ya, faktor lain gitu. Faktor kemunculan Gibran.
itu akan membuat ya pergeseran persepsi politik gitu. Nah, soal momentum ya dimanapun juga di dalam konteks politik itu menjadi sangat penting gitu. Momentum yang menjadi perhatian ya publik secara besar-besaran gitu. Walaupun buat saya tetap artificial ya di dalam konteks ini. Tapi Anda nggak usah tanya lagi apa maksudnya artificial ya. Yang jelas ya keputusan MK itu nanti ya adalah ledakan gitu. Ledakan tentang kesadaran publik, ledakan perasaan publik ya, ledakan artikulasi politik yang sangat berbeda dari yang kita alami secara rutin sekarang ini gitu. Nah, kapan itu MK akan memutuskannya? Belum ada keputusan. Belum ada keputusan Dan ya. itu Yang jelas sering menunggu. sebelum Oktober ya. Ya, tapi Bung Fahri, saya ingin lebih Anda straightforward karena saya tahu Anda seorang yang straightforward. Betul. Jadi ketika ada ledakan itu, apakah Anda ingin mengatakan kalau calon wakil presidennya seorang Gibran meskipun dia putra Pak Jokowi, maka itu juga akan justru akan menguntungkan pasangan Ganjar yang akan meminang misalnya bergabung menjadikan Anies Baswedan sebagai wakil presidennya karena ada kemarahan publik? Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Karena Anda menyebut ada ledakan ekspresi publik. Iya, betul. Jadi Iya. mereka mendukung Presiden Jokowi tapi Betul. tidak serta-merta kemudian Bisa menginginkan dipindahkan, ya. putranya wakil presiden. Betul, betul. Itu yang saya maksud gitu. Jadi kalau Anda lihat, kalau ini memang benar-benar terjadi, maka Prabowo Gibran, Prabowo Anies, Anda mengatakan bahwa, saya revisi. Jika MK merevisi umur boleh di bawah 40 tahun, maka Prabowo Gibran berhadapan dengan Ganjar Anies. Anda mengatakan jaminan menangnya adalah wapresnya Anies untuk Ganjar Pranowo. Bisa terjadi seperti itu, bisa terjadi. Makanya saya katakan sangat tergantung dari itu tadi gitu. Dan ini memang tidak ada presidennya ya. Ketika kemudian momentum politik ya terhadap perubahan itu ditentukan oleh sebuah keputusan hukum tata negara gitu. Anda sendiri tetap masih yakin 2 capres atau 3 pasangan capres? For the time being masih 3 gitu. Kecuali itu tadi itu keputusan MK. Gitu. Begitu ada keputusan MK, Anda dan kalau Gibran dipasangkan loh ya. Kalau misalnya pengurangan umur ya, penurunan umur bisa disahkan oleh MK, itu yang kemudian saya katakan akan ada ledakan ya di dalam konteks ini. Gitu. Baik, Bung Fahri Ali, terima kasih untuk semua perspektif politik Anda. Saya rasa Anda harus mencetak ulang buku Anda yang paling Anda sukai, yaitu Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern. Harus diterbitkan ulang. Insya Allah. Terima kasih Bung Fahri Ali. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.